Warga Gaza Palestina sudah menjalankan ibadah puasa pada Senin 11 Maret 2024. Mereka terpaksa menjalankan sholat tarawih di reruntuhan bangunan lantaran tak diperbolehkan masuk ke Masjid Al-Aqsa oleh tentara pendudukan Israel. Hari pertama Ramadan 2024, tentara Israel tak berhenti melakukan serangan. Meski demikian, tak menyurutkan niat warga Gaza untuk berpuasa. Puluhan warga tampak melaksanakan sholat tarawih berjamaah di samping puing-puing Masjid Al-Farouk yang berada di kota Rafah, selatan jalur Gaza. Dikutip dari tribunnews.com, kondisi masjid hancur total dan gelap gulita karena tak ada penerangan listrik. Jurnalis Palestina Sulaiman Heji turut membagikan momen warga sholat berjamaah. Anak-anak Gaza terlihat bersorak gembira menyanyikan lagu untuk menyambut masuknya bulan Ramadan. Situasi serupa juga terlihat di sekitaran kompleks Masjid Al-Aqsa yang berada di Yerusalem. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir melakukan pembatasan akses masyarakat Palestina yang akan ke Masjid Al-Aqsa selama Ramadan. Ia berdalih pembatasan dilakukan untuk mencegah kekerasan dan kerusuhan di kompleks masjid tersebut. Imbasnya sejumlah jamaah harus melaksanakan sholat tarawih pada malam pertama bulan suci Ramadan di halaman masjid. Diketahui lebih dari 500 masjid di Gaza rusak parah setelah penyerangan IDF. Dari 500 masjid itu, 217 masjid hancur seluruhnya dan 284 rusak sebagian. Meski diperingatkan Amerika Serikat, Israel akan menyerbu kota Rafah yang berbatasan dengan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku jika ada negara Arab yang turut mendukungnya. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut penyerangan ke Rafah akan menjadi semacam garis merah. Dikatakan Biden pada Sabtu 9 Maret, ia tegas menentang penyerangan Israel ke Rafah. Sementara Netanyahu menganggap garis merah yang Israel pahami adalah kejadian serangan banjir Al-Aqsa oleh Hamas pada 7 Oktober 2023. Oleh karenanya, Netanyahu menegaskan pasukannya tak akan mundur, bahkan akan melancarkan rencana awalnya untuk menggempur kota Rafah. Netanyahu mengaku mendapat dukungan diam-diam dari beberapa pemimpin Arab untuk terus melancarkan serangan terhadap Hamas. Akan tetapi PM enggan menyebutkan siapa sosok pemimpin Arab yang dimaksud. Netanyahu mengklaim para pemimpin negara Arab ini mengaku tahu kalau Hamas adalah bagian dari proksi Iran. Ia lantas memperkirakan pertempuran akan berakhir dalam waktu 1 bulan dan tak lebih dari 2 bulan. Netanyahu juga memberikan perkiraannya sendiri terkait jumlah kematian yang terjadi terkait invasi Rafah oleh tentara Israel tersebut. Dirinya menduga sekitar 13.000 pejuang Palestina akan terbunuh. Sebuah helikopter milik tentara Israel dilaporkan terbakar. Helikopter tempur tersebut mengalami insiden mengerikan saat lepas landas di pangkalan Naptim di selatan negara itu. Dikutip dari Haberni.com, insiden itu menyebabkan sejumlah orang yang berada di dalam helikopter terluka. Menurut media setempat, ada 3 orang yang dilaporkan terluka, kemudian dilarikan ke rumah sakit. Namun tak dijelaskan kapan insiden kebakaran itu terjadi, termasuk penyebab terbakarnya helikopter. Akan tetapi, media itu menyebut helikopter yang terbakar berjenis Black Hawk. Diketahui, sejak konflik dengan Hamas mulai pecah pada Oktober 2023, sejumlah helikopter IDF dilaporkan tertembak hingga terbakar. Helikopter yang pertama jatuh ialah CH-53 Yasur. Kendaraan militer itu ditembak oleh rudal anti-tank oleh militan Hamas. Kemudian jatuh di sisi Israel di perbatasan utara Gaza pada Sabtu 7 Oktober. Kondisi helikopter angkut berat milik Angkatan Udara Israel terlihat hancur total. Pasukan pendudukan Israel mengumumkan terbunuhnya salah seorang tentara Israel. Tentara tersebut tewas saat melakukan serangan menuju awal Ramadan.
Pengumuman ini disampaikan IDF pada Minggu 10 Maret 2024. Tentara itu tewas dalam pertempuran melawan Hamas di Gaza. Prajurit yang tewas ialah Sersan kelas 1 Michel Gal, 29 tahun. Ia berasal dari Batalion 450 Brigade Bishlamach Yerusalem. Sersan Gal terbunuh di hari yang sama saat IDF mengumumkan kematiannya. Dengan terbunuhnya Gal, kini jumlah korban tentara yang terbunuh dalam serangan darat terhadap Hamas menjadi 249 orang. Gal dimakamkan di Gunung Herzi di Yerusalem pada Minggu malam. Pemakaman dilakukan beberapa jam setelah pemakaman Mayor Amisar Ben David. Ia tewas pada Jumat 8 Maret saat berperang di jalur Gaza. Di antara mereka yang menghadiri pemakaman Ben David adalah sepupunya, Menteri Keuangan Bezalel Simoti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.